Kita kemarin nih ke Turki ya, sekitar 10 hari ya. Kursi roda pun ini bukan bermaksud lebay, tapi lebih menjaga sih ya. Pernikahan itu ada sesuatu yang nikmat ya. Momen banyak banget yang doain dari Mama Geser, Dowe, LLI mungkin seperti Kamu juga salah satu anggotanya? salah satu punya bagian juga punya. Kamu kan cepu pasti. Dia ajang udah demi Allah. Iya. Demi Allah bukan. Ayo Bang, gimana? Kamu kan pengen ngorek-ngorek informasi kan dari situ ya. Gimana Bang? Mungkin banyak banget doa dari fans Bang di ketinggian. Ya alhamdulillah ya, alhamdulillah mereka terus mendoakan kita, terus mendukung kita dari awal kita bertemu di OMS di One Man Show sampai sekarang. Itu fanatisme mereka, dukungan mereka tidak berubah, tidak luntur sampai sekarang. Itu luar biasa sekali. Saya merasa tersanjung ya sebagai public figure yang punya idola seperti mereka. Ya mudah-mudahan lah kita sebagai public figure kita bisa memberikan sesuatu yang positif buat mereka, sesuatu yang bisa dicontoh buat mereka. Dari ngomong masalah liburan kemarin gimana yang paling Tumben orang banyak nanya. Kok beda ya? yang Liburan kemarin kemana? Ke Turki. Terus cerita soal liburan kemarin berapa hari ngapain aja, yang paling berkesan apa aja? Oke, kita kemarin nih ke Turki ya, sekitar 10 hari ya. Ditambah karantina sekitar 4 hari, jadi total setengah bulan kita keluar. Ya banyak pengalaman menarik lah yang saya jalankan dan saya dapatkan di sana, di mana kita ke tempat peninggalan sejarah, ke tempat beberapa peninggalan masa lalu yang luar biasa gitu. Dan itu pengalaman luar biasa bagi saya, walaupun memang kita agak capek karena memang perjalanan kita lumayan jauh ya. Jadi kita tuh dari satu kota ke kota lain bisa memakan waktu 12 jam lewat jalur darat. Tapi rasa lelah itu terobati lah dengan pemandangan yang kita lihat, dengan sesuatu yang kita lihat, sesuatu yang kita rasakan gitu di sana. Yang mana bisa dibilang pengalaman baru-baru kita di samping kita mengenali kebudayaan orang lain ya. Saya juga mengenalin karakter orang, di mana ada perbedaan kontradiktif di sini, di mana orang Indonesia seperti ini, lalu orang Turki juga berbeda. Ditambah lagi kulinernya, lidah orang Turki tuh, saya baru tahu ternyata lidah orang Turki tuh senangnya yang asin-asin, yang manis. Kalau kita kan doyan yang pedas gitu ya, makanya omongannya pedas mulu ya gitu. Tapi gimana di Turki kan jalan jauh, katanya capek. Sedangkan Dede lagi dalam kondisi hamil. Bagaimana tuh untuk menyiasatinya agar semua destinasi kecapai gitu? Ya sebenarnya kita udah antisipasi hal itu ya, dimana kita udah mempersiapkan kursi roda pun ini bukan bermaksud lebay, tapi lebih menjaga sih ya. Karena kan kita mungkin banyak orang yang beranggap lebay banget sih bawa pakai kursi roda segala macam. Itu kan bentuk antisipasi kita, dimana kita tahu bahwa kondisi tiap ibu hamil tuh beda, ada yang kuat, ada yang rentan, capek. Nah saya kan daripada terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, akhirnya kita memutuskan untuk pakai kursi roda. Tapi walaupun begitu dia juga jarang menggunakan kursi roda, karena ini anak wanita yang tangguh, dia itu wanita yang senang mencoba sesuatu hal baru juga. Kayak kemarin dia ada sedikit memaksa untuk ikut ke balon udara ya, dimana wanita hamil dilarang, bukan tidak dianjurkan, justru dilarang. Tapi dia sempat kecewa di situ. Lalu ya saya berusaha kasih pengertian lah, mudah-mudahan nanti suatu saat ketika Dede udah lahiran, kita bisa mampir lagi ke sana, terus kita bisa naik balon udara. Karena dia pengen ke Turki itu untuk naik balon udara itu. Tapi nggak kesampaian. Ada kan di sini juga ada balon udara di Buperta. Beda dong. Bang, Mungkin setelah akhirnya menikah gitu, saya yang baru merasakan ternyata nikah gini ya, banyak suka duka juga yang dilewati gitu. Atau mungkin seperti apa juga kalau misalnya terjadi hal-hal yang di rumah tangga kalian seperti apa? Kayak berarti kayak gini ya nikah gitu, ternyata kayak gini. Iya,
yang pasti yang pertama kali saya bilang adalah pernikahan itu adalah sesuatu yang nikmat ya, dimana kita bisa apa ya, bisa melakukan banyak hal bareng-bareng, berdiskusi bareng-bareng, tukar pikiran bareng-bareng. Jika dulu saya memberikan sesuatu keputusan itu lewat saya sendiri, sekarang saya sudah ada istri yang bisa saya mintain pendapatnya. Terus apa namanya, seru lah, walaupun kadang memang ada intik-intik perbedaan pendapat sedikit, itu menurut saya hal wajar ya, itu adalah bumbu dalam sebuah hubungan. Terakhir mungkin udah menjadi udah ini nggak sih, udah merasa udah lebih dewasa lagi, cocok jadi kebapakan gitu. Udah bisa. Maksudnya udah ngerasa nggak sih, udah lebih dari dulu yang sekarang gitu, udah punya baby, misalnya kayak udah Aku yang dulu bukanlah yang sekarang. udah ada perubahan belum bang? Misalnya di apa Iya. udah lebih dewasa Terakhir lagi kita ketemu kapan? di lokasi syuting, Apa nih? udah lama banget, belum nikah. Berasa nggak perbedaannya? Ya kan nggak tahu, Lah belum. gimana sih lo Kita kan nggak sendiri serumah, nggak pernah. Terakhir itu doang di lokasi syuting rumah kaca. Yang pasti adalah sekarang, apalagi kan saya sudah menikah dengan orang yang kebetulan bisa dibilang banyak perbedaan karakter lah dalam diri saya. Nah, ketika kita bareng, otomatis ada sedikit perubahan positif atau perubahan yang kita rasakan. Contoh kecil, ketika dulu sebelum menikah saya mungkin terburu-buru ngambil keputusan atau tidak tenang dalam menghadapi sesuatu. Kebetulan Lesti punya sifat yang kontras, lalu dia akhirnya secara otomatis memberi sesuatu hal positif dalam dirinya yang menular ke saya secara otomatis. Dan takutnya kayak mungkin prioritas gitu, sekarang lebih ke istri. Dulu mungkin sendiri nongkrong makan malam, sekarang prioritas karena ke istri. Iya. Oh ada istri, solek lagi gue. Iya benar. Karena kan tanggung jawab saya banyak sekarang. Saya harus memberikan tanggung jawab kepada orang tua saya, tetap kepada orang tua Dede juga tidak lupa. Saya tetap harus punya kewajiban untuk memberikan kewajiban saya kepada mertua ya. Terus sekarang lagi ke Dede gitu. Tapi saya menikmati hal itu. Saya jadikan itu adalah tantangan atau challenge, dimana saya berarti gue bulan ini gue harus bisa menghasilkan ini untuk menyenangkan mereka, atau gue bisa melakukan hal ini buat memberikan kebahagiaan buat mereka gitu. Dan apa tadi pertanyaannya? Prioritas. Ya ini prioritas ini penting nih. Itu alasan kenapa saya pengen punya konsep rumah yang di rumah itu bisa menjadi tempat hiburan buat diri saya sendiri, karena saya pengen nyari hiburannya itu di rumah, bukan lagi di luar. Karena kalau dulu kan memang saya kalau lagi bete itu pasti nongkrong, hangout sama teman-teman. Tapi sekarang daripada kita keluar ngabisin waktu sama orang, mending sama keluarga sendiri gitu. Contohnya nih salah satu panutan saya nih. Doanya Bang Bi, doanya untuk sahabat Dede buat kedepannya. Terakhir. Ya pokoknya saya ingin mengucapkan dengan kerendahan hati minta pemirsa di rumah untuk mendoakan kita supaya nanti Dede kelahirannya bisa lancar, bisa mulus, tidak ada hambatan, dan bayi yang dilahirkan juga sehat walafiat ya. Dan mudah-mudahan kelak bisa menjadi anak yang berguna bagi banyak orang, anak yang bisa memberikan manfaat buat banyak orang.